Hai Libra, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang cemburu melihat kamu dengan yang lain ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Libra, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Libra, yang cemburu melihat kamu dengan yang lain. Siapakah dia? Mantan kamu kah? TTM kamu kah? Atau pasangan kamu sendiri yang mungkin kamu dekat dengan teman lawan jenis kamu, mengundang kecemburuannya dia, ya bisa jadi seperti itu ya. Kita akan cek energinya. Ada Two of Cups ya, ada Two of Cups. Ada King of Swords. Ada Queen of Cups. Ada Eight of Swords. Ada Ace of Pentacle, ada Four of Wands, Queen of Pentacle, Two of Swords. Under the deck ada Three of Swords. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, ada Capricorn ya. Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Di sini ada energi keinginan untuk tenang. Ya tentunya itu semua bukan hanya kamu yang menginginkan hal itu terjadi ya. Tapi dia yang terkoneksi dengan pembacaan saat ini, ya dia kepengen tenang pikirannya, tenang batinnya, tenang hatinya, tenang keadaannya gitu. Karena selama ini ya dia udah cukup merasa terguncang ya. Dia merasa masalahnya bersama kamu gitu ya. Hubungan yang udah dia jalani bersama kamu membawa pemaksaan untuk berpikir dengan keras gitu ya. Jadi dia ngerasa ya saat ini yang dia inginkan adalah bisa menyelesaikan semua masalah ya, dan menerima takdir apa yang terjadi gitu. Ya yang pertama ya dia udah lelah dengan semua konflik-konflik yang terjadi gitu ya, sehingga ada energi nyerah gitu ya, kayak dia menyerah dengan keadaan ini gitu. Tapi ketika dia menyerah dengan keadaan ini, dia dipaksa untuk menerima apapun yang kamu lakukan. Saat ini dia merasa bahwa kedekatan kamu dengan teman kamu ya dengan yang lain itu membuat dia cemburu gitu ya. Jadi dia cemburu melihatmu dengan yang lain ya. Jadi dia itu kayak serba salah juga gitu, mau mengikhlaskan tapi masih sayang ya, mau memperjuangkan juga sulit gitu untuk dipertahankan gitu. Jadi ya dia berada kayak di tengah-tengah ya, pembelengguan perasaan yang sulit dia keluar dari siklus yang sedang dia hadapi, tapi juga bertahan juga nggak bisa gitu. Jadi dia merasa terjebak gitu ya. Dia merasa tidak tentu arah gitu, mau ngapain dia kayak ngerasa takut gitu ya. Mau stagnan juga, kok gini-gini terus gitu, kayak dia ngerasa hal ini malah justru akan membuat dia semakin terpengaruh gitu. Jadi dia merasa bingung ya. Dia merasa bingung di sana, dan dia merasa ya kepengen lah kamu itu bisa mengerti, memahami dia, maksudnya memberi dia ketenangan ya, membuat dia merasa bahwa dia ini harus bisa melangkah maju, apa yang harus dia lakukan gitu. Kayak dia kepengen dapat support gitu loh, kayak dukungan, arahan gitu dari kamu gitu. Karena di satu sisi memang sangat masih kelihatan bahwa dia masih ada perasaan ke kamu, karena hanya kamu yang mampu
menggoyahkan pikiran dia yang selama ini dirinya itu kaku banget ya, kayak nggak peduli dengan orang, pasif, cuek, terkenal seperti itu. Tapi ketika ketemu sama kami tuh dia ngerasa bahwa kamu mampu membangkitkan gairah hidupnya lagi gitu, mengubah pemikiran dia yang stagnan menjadi kemana-mana, maksudnya lebih realistis gitu ya. Tapi ternyata yang disayangkan ya kenapa kamu dan dia banyak perbedaannya sehingga nggak ada kemungkinan untuk berjodoh gitu. Itu yang dia sayangkan ya. Dan di sini juga membuat kamu juga merasa bahwa apakah memang hal ini udah bener kamu lakukan gitu ya. Apakah keadaan ini memang udah bener, ya udah gitu, jalanin aja apa yang kamu hadapi sekarang gitu. Ya kalau maunya Tuhan begini ya kamu bisa apa? Ya kita sebagai manusia ya memang harus bisa mengikuti apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan-harapan kita, ya kita bisa apa gitu. Ya jadi kita hanya bisa berdoa ya, melakukan apa yang ada di depan kita. Dan jangan mudah kamu untuk percaya ya dengan kehadiran orang baru yang nantinya membuat kamu itu kayak terjebak, semakin terjebak dan akhirnya menyesal gitu. Jangan sampai ya. Dan di sini kamu juga harus bisa introspeksi diri sendiri ya. Maksudnya ya kamu jangan sampai kayak berpikir yang bukan yang tidak bahwa kamu bukan orang yang beruntung lah karena kelemahan kamu, kekurangan kamu. Jangan seperti itu. Tuhan itu menciptakan kita ya, meskipun kita punya kekurangan tapi kita juga punya kelebihan ya. Tuhan memberikan ujian, masalah, ya pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi kita tuh harus optimis saja menjalani hidup dan nikmatin aja proses-proses kehidupan ini. Meskipun sulit, sakit ya, kita harus bisa ikhlas dan sabar. Karena hanya dengan kesabaran ya, hanya dengan keikhlasan kita akan mampu membuat hidup kita lebih berarti dan bisa berarti untuk orang lain juga gitu ya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Tentukan pilihanmu sesuai dengan isi hatimu ya. Jangan sampai dengan emosi gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah.